welcome to new channel. Hari ini kita bakalan ngebahas salah satu beasiswa paling favorit di Indonesia yang gue yakin juga kalian semua udah nunggu berita kapan sih sebenarnya beasiswa ini dibuka. So, we are going to talk about Jarum Beasiswa Plus 2021. Nah, kenapa sih beasiswa Jarum itu jadi salah satu yang paling favorit? Oke, karena beasiswa Jarum itu menawarkan nominal yang cukup fantastis untuk kantong mahasiswa gitu ya. Jadi beasiswa ini menawarkan 1 juta untuk setiap bulannya. Nah, kalian bayangin selama 12 bulan berarti kalian bakalan dapat 12 juta. Gimana nggak jadi favorit? Nah, selain itu juga beasiswa ini tuh menawarkan banyak banget benefit-benefit lainnya. Nah, kalau kalian penasaran tetap ikutin videonya. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like juga boleh. Kalian boleh tinggalkan pesan apapun di kolom komentar. Kalian juga boleh request kalian pengen gue bahas beasiswa apa ataupun topik tentang apa. Kalian juga boleh bagiin video ini ke siapapun yang membutuhkan, apalagi tentang beasiswa Jarum 2021 ini. Jarum Beasiswa Plus itu diberikan oleh Jarum Foundation. Gue rasa kalian semua pasti tahu Jarum Foundation itu apa. Dan beasiswa ini tuh udah lama banget dari semenjak gue kuliah di tahun 2013 sampai 2017. Bahkan sebelum gue masuk kuliah, beasiswa ini itu udah ada kayak gitu, dan bahkan sampai dengan saat ini. Nah, jadi kali ini kita bakalan ngomongin persyaratan secara umum. Apakah teman-teman yang nonton kali ini itu memenuhi syarat untuk bisa mendaftar Jarum Beasiswa Plus di tahun 2021 ini? Nah, untuk persyaratan yang pertama, jadi untuk pendaftar Jarum Beasiswa Plus ini hanya diperuntukkan bagi teman-teman yang menempuh pendidikan S1 dan juga D4. Jadi sayangnya memang beasiswa ini tidak diperuntukkan bagi teman-teman yang D3, D2, apalagi SMA seperti itu. Jadi ini hanya diperuntukkan untuk anak-anak S1 dan juga D4. Nah, untuk persyaratan yang kedua yaitu dari segi semester. Nah, untuk semester sendiri yaitu minimal semester 4. Jadi kalau sekarang posisinya rekan-rekan masih semester 1 gitu ya, karena kan mahasiswa baru ini juga semester ganjil. Nah, itu berarti teman-teman belum bisa mendaftar seperti itu, karena memang syarat minimalnya adalah minimal semester 4. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk syarat yang selanjutnya yaitu dari segi IPK. Nah, IPK-nya itu ya menurut gue sih ini lumayan tinggi untuk beberapa jurusan yang memang biasanya susah dapet IPK. Nah, IPK-nya itu minimal 3,20. Jadi kalau IPK kalian 3,19 ya itu nggak bisa gitu. Jadi minimal 3,20 seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu dari segi keaktifan organisasi. Jadi salah satu syarat utama untuk ikutan beasiswa ini adalah mahasiswa-mahasiswi yang aktif berorganisasi. Sehingga ketika kalian daftar organisasi nanti bakalan ada salah satu berkas yang diminta yaitu surat aktif organisasi. Jadi memang teman-teman dituntut untuk aktif organisasi. Jadi kalau sekarang posisinya teman-teman gak ikut organisasi, itu sayang banget karena kalian gak bisa ikutan daftar beasiswa ini gitu. Nah, untuk syarat selanjutnya itu nanti kalian harus tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain, entah itu beasiswa yang dari pemerintah ataupun swasta, karena memang syaratnya tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Makanya nanti juga kalian bakalan diminta untuk melampirkan surat sedang tidak menerima beasiswa dari pihak lain. Nah, untuk yang syarat yang terakhir yaitu teman-teman harus sedang berkuliah di mitra yang bekerja sama dengan Jarum Foundation. Jadi memang tidak semua universitas itu bermitra dengan Jarum Foundation. Jadi kalian harus cek dulu apakah kampus teman-teman itu bermitra dengan Jarum Foundation atau enggak, kayak gitu teman-teman. Nah, tapi setelah gue lihat gitu ya, jadi banyak kok bahkan hampir seluruh provinsi itu bermitra dengan Jarum Foundation. Jadi kalian boleh cek dulu, nanti akan gua kasih videonya, ada universitas apa aja sih yang termasuk dalam mitra dari Jarum Foundation. Next, kita bakalan ngomongin tentang seleksi dari Jarum Beasiswa Plus itu sendiri. Jadi ada 3 tahap dalam proses seleksi
beasiswa Jarum ini. Nah, tahap yang pertama itu seperti biasa, yaitu pastinya seleksi administrasi ya. Berarti itu adalah tahap dimana pengecekan berkas-berkas yang teman-teman upload gitu, apakah sesuai dengan yang Jarum Foundation minta atau enggak. Karena sebenarnya syarat untuk bisa lolos seleksi administrasi itu menurut gue tuh cukup mudah, yaitu kalian cukup memenuhi apa yang mereka minta. Kalau mereka minta surat aktif organisasi, ya berarti teman-teman harus ngelampirin. Kalau teman-teman nggak melampirkan, ya berarti kalian nggak bakalan lolos dari seleksi administrasi. Jadi kalian memang benar-benar harus sejeli itu dan tidak menganggap enteng, bahasanya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu seleksi tertulis. Nah, memang karena menurut gue beasiswa Jarum ini adalah salah satu beasiswa yang bergengsi dan banyak banget peminatnya, dan tadi juga nominalnya cukup besar. Itulah kenapa memang dari segi seleksinya aja itu lebih ribet gitu, lebih selektif dibandingkan beasiswa lainnya, karena ada seleksi tertulisnya sendiri kayak gitu. Nah, nanti setelah seleksi tertulis barulah ada seleksi wawancara. Jadi ada 3 tahap gitu. Ada pendaftaran atau daftar dulu, habis daftar nanti seleksi administrasi. Itu kan secara online, cuman upload berkas. Setelah itu kalian nanti seleksi tertulis, itu pun secara online. Dan yang terakhir yaitu seleksi wawancara, itu pun secara online. Jadi menurut gue ini memudahkan teman-teman banget, karena semuanya itu dilakukan secara online. Jadi kalian tuh dimanapun berada bisa banget ikutan beasiswa ini. Nah, kita bakalan nyambung dengan timeline-nya sendiri. Sebenarnya untuk beasiswa Jarum itu baru akan dibuka di bulan Maret gitu ya, di tanggal 21 Maret kalau nggak salah ya, di tanggal 21 Maret sampai dengan bulan Mei gitu ya. Jadi memang jangka waktu pendaftarannya itu panjang banget gitu, bahkan mereka udah ngasih pengumuman dari Februari ini, padahal itu baru akan dibuka di bulan Maret. Nah, untuk selanjutnya yaitu di bulan Juni itu adalah seleksi tertulisnya, karena pendaftaran atau seleksi berkasnya itu sampai di bulan Mei. Jadi untuk seleksi tertulis itu di bulan Juni, seleksi wawancara di bulan Juli, dan pengumumannya itu di bulan September. Memang cukup panjang banget sih alur-alurnya kayak gitu. Jadi tapi memang banyak banget sih menurut gua kelebihan dari beasiswa Jarum ini gitu. Jadi selain teman-teman tuh dapat tunjangan biaya hidup yang menunjang perkuliahan teman-teman, kalian juga nanti bakalan dapat pelatihan. Jadi kalau kalian jadi Best One Jarum, jadi istilah untuk penerima beasiswa Jarum itu namanya Best One Jarum gitu ya. Nah, nanti kalian bakalan kayak berkumpul dengan teman-teman lain yang juga penerima beasiswa Jarum. Nah, nanti di situ kalian bakalan dikasih pelatihan. Nah, biasanya pelatihannya itu dilakukan secara offline gitu ya, bertemu secara langsung. Cuma karena sekarang pandemi, kalau nggak salah sih pelatihannya pun dilakukan secara online. Nah, pelatihan yang dikasih itu pelatihan tentang soft skill gitu ya, tentang latihan kepemimpinan, critical thinking, dan lain sebagainya. Yang pasti dia soft skill yang menurut gua itu penting banget untuk masa depan teman-teman ketika nanti udah lulus dari bangku perkuliahan. Selanjutnya kita bakalan ngomongin berkas apa aja sih yang teman-teman harus siapkan sebelum teman-teman mendaftar beasiswa Jarum ini. Nah, yang pertama, teman-teman nanti harus buat akun. Nanti setelah ini gue bakalan kasih lihat kayak gimana sih kira-kira buat akunnya. Nah, setelah teman-teman buat akun, nanti kalian bakalan punya akun Jarum Beasiswa Plus 2021. Kalian nanti isi biodata, maksudnya isi formulir secara online. Nah, setelah kalian ngisi formulir secara online ini, nanti kalian diminta untuk upload beberapa berkas. Nah, berkas yang pertama yaitu foto ukurannya 4x6 berwarna, itu menggunakan alma mater. Jadi kalau alma mater kalian misalnya Universitas Lampung, ya pakailah alma mater Universitas Lampung gitu ya. Nah, pas foto berarti kalau pas foto itu ya foto tegak gitu ya, bukan foto close up. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu transkrip dari semester 1 sampai semester 3. Biasanya gabungan ya, kalau transkrip itu kan gabungan nilai gitu ya, dari semester pertama sampai dengan semester terakhir gitu ya. Nah, itu juga harus di-upload karena kan mereka pengen lihat apakah IPK kalian itu benar-benar sampai di 3,20 atau enggak, seperti itu. Nah, untuk syarat yang selanjutnya yaitu kalian harus melampirkan surat aktif organisasi. Nah, ini yang gue bilang tadi. Jadi kalian nanti kalau surat aktif organisasi itu biasanya dibuat oleh organisasi yang kalian ikutin. Kalau kalian ikut BEM, berarti nanti yang tanda tangan itu bakalan ketua BEM-nya yang menyatakan
bahwa kalian itu aktif ikut organisasi BEM kayak gitu. Nah, kalian tinggal ngehubungin aja ketuanya, jadi bilang mau daftar beasiswa Jarum bla bla bla, pasti mereka tahu. Nah, untuk persyaratan yang selanjutnya yaitu surat tidak sedang menerima beasiswa lain. Nah, kalau surat yang satu ini mintanya biasanya ke bagian kemahasiswaan, karena yang tahu kita dapat beasiswa atau enggak itu biasanya berhubungan dengan bagian kemahasiswaan dari kampus ya, atau mungkin bisa jadi ini beda di beda-beda kampus, di gimana ya bahasanya, beda kampus beda tempat gitu ya, ada yang mungkin bagian buatnya di bidang akademik. Cuma kalau di kampus gua dulu gitu pengalaman untuk buat surat tidak sedang menerima beasiswa lain itu biasanya di bagian kemahasiswaan seperti itu. Nah, kalau sekarang kan juga udah online ya. Nah, mungkin kalian bisa cari tahu lagi gimana cara dapetin surat ini. Kayak gitu. Nah, untuk yang syarat selanjutnya yaitu fotokopi dari sertifikat kegiatan kalian, misalnya sertifikat panitia ataupun juga sertifikat prestasi. Nah, ini bisa banget kalian upload karena ini bisa jadi kayak penguat profil kalian bahwa kalian itu salah satu kandidat yang pantas untuk dapetin beasiswa Jarum ini. Karena dari beberapa yang gue baca artikel gitu ya, jadi memang beasiswa Jarum itu bukan cuma mencari anak-anak yang pintar secara akademik gitu ya, karena banyak yang dapat IPK 3,8 itu banyak, tapi nggak banyak yang mereka itu aktif berorganisasi ataupun berperan di masyarakat secara luas gitu. Nah, itulah yang dicari sama beasiswa Jarum gitu. Mereka mencari mahasiswa yang memang secara akademiknya baik, tapi juga secara sosialnya juga baik kayak gitu teman-teman. Dan jangan lupa kalian juga harus melampirkan KTM gitu ya, kartu tanda mahasiswa. Itu kan biasanya ketika kalian diterima di suatu kampus itu kan nanti dikasih KTM ya, pasti kalian tahulah KTM itu apa. Nah, jangan lupa juga untuk kalian upload. Oke, setelah ini gue bakalan ngajakin teman-teman untuk melihat web langsung dari Jarum Beasiswa Plus, link dimana kalian bakalan ngedaftar beasiswa ini. Kalian juga bisa klik link di description box gitu, karena di sana kalian bisa langsung klik aja untuk menuju langsung web dari Jarum Beasiswa Plus ini. Kalian juga bisa follow IG dari Jarum Beasiswa Plus, itu nanti klik juga link di bawah karena udah gue cantumin di bawah. Nah, setelah ini teman-teman bisa lihat gimana cara pendaftarannya. Yaps, ini dia website resmi dari Jarum Beasiswa Plus. Kalian bisa klik linknya di description box. Nah, sekarang kita mau coba menjelajahi kira-kira websitenya itu isinya apa aja. Kalian bisa klik garis 3 di sebelah kiri. Nah, kalian bisa cari tahu mereka itu siapa dan lain sebagainya. Kalian juga bisa ikutin media sosial mereka, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, ataupun email. Kayak gitu. Nah, ini dia menu utama mereka tadi. Ini kalau kalian klik beranda munculnya yang tadi. Kalau kalian mau cari tahu mereka itu seperti apa, terus programnya ada apa aja dan lain-lain, terus persyaratannya, bahkan daftar perguruan tingginya, kalian bisa klik juga di sebelah sini tadi ya. Terus sekarang gimana kalau misalnya kita mau daftar? Nah, sebelum daftar ada baiknya kalian cari tahu dulu persyaratannya. Setelah kalian paham tentang persyaratannya, baru deh kalian bisa klik pendaftaran di sini, atau bisa juga pakai klik aja langsung selengkapnya di sini. Gitu. Kita coba pakai yang bawah. Kita coba pakai yang selengkapnya deh. Oke. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Mereka ngejelasin secara lengkap. Yang pertama, di sini mereka ngejelasin tanggal dari pendaftaran online-nya, yaitu dari tanggal 21 Maret sampai dengan 23 Mei 2021. Jadi masih sekitar 3 bulanan lah pendaftarannya. Di sini juga ada syarat dari pendaftarannya. Terus mereka juga ngejelasin nanti berkasnya apa aja. Ini yang tadi udah gue jelasin di video sebelumnya. Nah, terus mereka juga ngejelasin nanti seleksi berkas administrasi dan lain-lain. Terus ada pengumuman administrasi, tes tertulis. Nah, di sini juga dia bilang untuk tes tertulis itu berlaku sistem gugur. Baru deh di bulan Juli itu nanti ada interview secara online. Terus yang terakhir barulah pengumuman siapa aja sih yang lolos sebagai beasiswa Jarum. Nah, itu pengumuman masih di September, jadi memang masih lama banget. Nah, sekarang kita mau coba daftar. Di keterangan paling atas, kalian bakalan nemuin kalimat
lakukan pendaftaran online melalui tombol di bawah ini. Nah, jadi kalian klik yang login. Nah, kalau pendaftarannya udah dibuka, kalian harus buat akun terlebih dahulu. Kalian bisa buat akun menggunakan Google account ataupun Facebook. Nah, berhubung sekarang pendaftarannya itu belum dibuka, jadi memang untuk pembuatan akun sendiri pun belum bisa. Misalnya kita klik yang Google account, nah dia bakalan kembali ke halaman awal karena memang pendaftarnya sendiri itu belum dibuka gitu. Jadi memang nggak bisa daftar sekarang, harus nunggu pembukaan di tanggal 21 Maret. Nah, gitu aja. Jadi, selamat bersiap-siap untuk menyiapin berkas. Oke, gitu aja untuk pembahasan tentang Jarum Beasiswa Plus tahun 2021 ini. Rasanya sayang banget kalau kalian melewatkan momen yang luar biasa ini gitu, karena memang Jarum Beasiswa Plus itu biasanya dibukanya cuma 1 kali dalam 1 tahun. Jadi kalian benar-benar harus memanfaatkan kesempatan ini. Kayak gitu. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di next video. Happy watching. Bye bye.